membacakan bagian akhir dari makalah ini. Dalam konteks ini, saya mengajak kita semua untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemilu 2024 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, yaitu masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi, karena hal itu adalah penting. Oleh karena itu, peran para elit politik, terutama dalam konteks hari ini, adalah partai politik yang pimpinan-pimpinannya hadir di sini. Dibutuhkan peran tersebut, yaitu peran keteladanan untuk membangun pemilu yang damai. Publik pun harus menyadari ketika ada elit politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan, maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Politik identitas itu beda dengan identitas politik. Kalau identitas politik masing-masing kita ini punya. Pak Hasto, PDIP, Habib Abu Bakar, PKS, Pak Muzani, Gerindra, yang lain-lain Pak Edi Suparno, PAN. Itu identitas politik aja. Tapi kalau politik identitas, itu satu identitas yang digunakan berdasar ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain. Orang Jawa misalnya mengatakan, oh sikap orang Madura di sini. Nah itu politik identitas. Sikap orang yang beragama Kristen, itu politik identitas. Menggunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan. Tetapi kalau identitas politik itu untuk berkontestasi dan bersatu kembali sesudah selesai. Sehingga tidak usah lagi orang bertanya, boleh enggak politik identitas? Itu definisinya aja dulu paham. Yang tidak boleh itu politik identitas itu memang tidak boleh kalau sebuah identitas politik digunakan untuk memecah belah. Tapi kalau untuk kontestasi maju bersama, memang itulah identitas politik. Saya ingin maju bersama, ayo bersama. Tapi tidak pakai politik identitas, cuma dibeda aja, dibalik aja pengertiannya. Saudara, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu menilai calon yang terbaik, yang sekiranya mampu mendengarkan aspirasi rakyat. Saudara, calon yang terbaik betul itu dimanapun di dunia ini tidak ada. Karena yang kita pilih manusia, tidak ada. Tetapi pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan. Yang lebih sedikit kejelekannya yang dipilih. Berdasar ukuran aspirasi kita. Jadi jangan berpikir lalu wah ada yang tidak ada pemilu itu kok lalu ideal. Pasti ada kurangnya lah, namanya manusia. Ada yang punya kelebihan di bidang misalnya penegakan demokrasi, ada punya kelebihan di bidang perjuangan ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang apa. Nah, nanti hasilnya kombinasi dari itu semua akan memunculkan konfigurasi kepemimpinan yang bagus. Nah, yang terpokok, satu semboyan yang pernah dikatakan oleh Pak Mahnis Suseno, gitu ya, apa? Pemilu itu harus dilaksanakan bukan karena kita ingin mendapat pemimpin yang ideal baik, tapi pemilu itu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin. Untuk mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat. Itulah perlunya pemilu. Maka
pasti dengan proses-proses demokrasi itu yang akan ditampilkan pasti atau harus adalah orang-orang yang punya nilai-nilai kebaikan yang siap untuk membangun bangsa ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa yang hadir di sini juga diharapkan mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024, baik dengan menggunakan hak pilihnya, menggunakan keilmuannya, menggunakan ketokohannya, sehingga pemilu yang bermartabat itu dapat berjalan dengan baik. Dan pemilu yang bermartabat itu tahapan-tahapannya sudah berjalan dengan baik. Dengan segala dinamikanya sudah berjalan dengan baik. Bahkan karena sudah baik terpikir, kemudian pencepatan jadwal pemilu. Tahapannya tetap, coblosannya tetap tanggal 14, tapi sesudah dihitung bahwa ada ketentuan Perpu. Pemilu itu, kampanye itu dilaksanakan sekian hari dan harus selesai 3 hari sebelum pemungutan suara misalnya. Gambar kontestan sudah selesai dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara, logistik sudah sampai sekian hari pemungutan suara, maka pendaftaran pemilu dipercepat. Yang sekarang jadi diskusi 2 alternatif. 1, pendaftaran dibuka tanggal 10, ditutup tanggal 16 untuk capres. Kalau untuk calegnya sebelum itu sudah selesai. Diskusi terakhir di KPU yang diinformasikan kepada kami di pemerintah adalah tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober, bukan 25 November, tapi maju 1 bulan penutupannya. Pemungutan suara tetap tanggal 14 Februari. Nah, itu semua masih bisa menampung ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang bahwa semua barang pelaksanaan kampanye itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan waktunya. Sehingga dengan 10 pendaftaran dibuka tanggal 10 tutup tanggal 16 itu oke. Tapi kalau misalnya mau dibuka tanggal 19 tapi ditutupnya tetap dipercepat 1 bulan menjadi 24 Oktober bukan 25 November. Itu sekarang alternatifnya dan sama-sama bisa diterima secara aturan. Tinggal keputusannya mungkin dalam seminggu ke depan itu akan selesai karena itu tidak perlu perubahan undang-undang. Hanya diatur dalam PKPU dan PKPU itu dikonsultasikan oleh KPU, DPR, pemerintah, dan Bawaslu. Itu yang pokok. Nanti bisa di luar itu ada DKPP dan sebagainya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.